Gimana kalau ternyata yang kita kira galaksi Bima Sakti itu adalah sebenarnya ubur-ubur raksasa, dan kita ini adalah kuman yang hidup di dalam tubuh ubur-ubur itu, dan angkasa luar itu yang gelap itu adalah sebenarnya dasar lautan. Saya Gamila Arif, dan ini adalah Gamila FM. Mampus, itu anak gua. Hello Gamila FM. Welcome to our guys. Hello everything. Shut down. LDR. Lockdown relationship. Please always use hand sanitizer and face wash. I'm doomed. Kayaknya kali ini gue pengen ngomongin lebih ke kayak duit-duit gitu deh. Kayak what the hell is NFT? I don't know. It began as a joke for me. Kayak banyak leluconnya gitu, kayak di tempat-tempat kayak di Amerika gitu, kayak lebih banyak jokes tentang NFT. Tapi now the joke's on me because a lot of people are getting a lot of money from NFTs. Dan mulai kayak kemana aja ya gue ya gitu. Kenapa nggak gue gitu yang jualan NFT? But how? I really wanna know. Sama gue juga penasaran sama splitting bills gitu. Soalnya kata produser gue kayak orang di Jepang mah kalau baru-baru dating gitu udah umum gitu, splitting bills udah pasti gitu, udah biasa. Dan mungkin juga kayak di Belanda gitu kan udah populer banget istilah going Dutch, artinya ya kita bayar sendiri-sendiri apa yang kita makan gitu. Nah kalau orang Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya, mayoritasnya gimana? Maksud gue apakah kita tuh punya budaya split bills gitu atau enggak? Mungkin kalau ditanya dari dalam lubuk hati yang paling dalam mungkin mau ya berbagi setengah-setengah atau minimal ya bayar apa yang kita pesen aja gitu. Tapi pasti ada deh sedikit ego, misalnya kayak apakah karena dia yang punya duit nggak enak sama yang nggak punya duit, apakah karena dia yang ngundang, apakah karena dia laki. Kayaknya ada deh ke situ ya kalau orang kita ya. Iya nggak sih? Iya dong. Tapi sebelumnya berita dulu deh. Apa kira-kira berita hari ini yang gue belum tahu? Ada berita terbaru belum? Tentang apa tuh? Jadi kan pandemi COVID-19 udah selesai. Kata bapak lu. Bener. Kagak ada yang ngomong begitu anjir. Kan di sini tulisannya usai pandemi COVID-19 kini muncul itulah misleading berita-berita anjing ini, bahaya sekali. Berarti COVID belum selesai. Belum selesai. COVID mereda gitu. Mereda. Tapi di Indonesia udah selesai. Di Indonesia udah selesai. Ya. Seluruh dunia belum. Karena menteri kita kan gokil. Wah. Usai pandemi COVID-19 kini muncul penyakit hepatitis misterius pada anak. Nah, jadi ada penyakit misterius hepatitis gitu, jadi bisa bikin meninggal. Nah di Indonesia udah ada 3 anak kecil yang meninggal. Terus ada tanda-tandanya kalau kita tuh kalau anak kita kena hepatitis, itu urinnya berwarna gelap atau kotoran atau ya tainya tuh pucat dan berwarna abu-abu, kulit gatal, otot dan sendi terasa nyeri, demam, mual, muntah, perut sakit, terus bagian putih matanya menguning. Terus dia juga nggak nafsu makan sama lemes gitu. Kata WHO pertama kali laporan tuh pas 5 April dari Inggris Raya gitu deh. Pokoknya pada anak-anak usia 11 bulan sampai 5 tahun pada periode Januari sampai Maret di Skotlandia. Mbak Mila percaya nggak ada virus-virus misterius ini? percaya sih. Percaya nggak kalau Indonesia bisa berkembang lagi? Percaya dong. Percaya kan? Percaya apa ya? Kalau gue bingung kenapa namanya misterius gitu. Maksudnya emang nggak bisa langsung dicari ininya penyebabnya. Kalau gue bacanya, gue juga ada baca sedikit tentang itu, adenovirus kan itu bentuknya. Dan nah gue khawatirnya karena nggak jelas, karena misterius,
Mungkin ini baru yang ketahuan, yang nggak ketahuan gimana, terus kalau nggak anak-anak gimana, terus dampaknya gimana, terus orang tuh berharapnya apa gitu. Jangan-jangan orang berharapnya ini tandingan dari pandemi gitu kan. Jangan lagi deh gitu, maksudnya untungnya sih menurut saya ini untungnya cuma untuk anak-anak doang, nggak kena orang tua. Menurut lo? Iya, maksudnya kalau orang tua udah kena, kita tuh nggak bisa menghandle gitu. Kalau anak kecil yang kena, orang tua masih bisa nyari cara untuk menyelesaikan. Tapi kalau orang tua kena juga, nah biasanya bakalan panjang tuh. Jadi mending anak-anak aja. Menurut lo gitu ya? Iya, mending Oh anak-anak gitu ya. Oh ya. Walaupun nyari duit itu susah. Kita anggap aja iya ya. Iya. Kadang lu punya duitnya tapi barangnya yang lu pengenin nggak ada, barangnya yang langka. Iya. Ya kan, kayak ya kasus minyak goreng gitu kan, itu sempet langka banget. Itu baru soal minyak goreng. Kalau buat gue pribadi ada hal yang kayak gitu juga kasusnya, yang duitnya ada, beli sih bisa, pergi ke tempatnya bisa, cuman barangnya yang nggak ada, bener-bener nol. Apa itu tuh? adalah yogurt plain. Lu nggak ada yang makan yogurt ya? Jadi Cimori sih. Cimori ya, bagus. Cimori bukan yogurt ya? Cimori ya kan? Gula di Bergula. yogurt. Gula di yogurt. Gula. Jadi gue nggak bisa kalau udah terbiasa terus dicabut hilang gitu, gue bingung gitu. Iya. Nah gue tuh sempat terbiasa makan yogurt yang nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa gitu. Jadinya Mbak Mila sempet nyari kemana? Jadi iya gue nyari kemana-mana. Parkir situ berarti di bawah. First stop. Tada. Selamat datang. Sore. Kita lihat ada nggak di sini. Ambil jalur cepat. Orang-orang menghindar dari orang. Ini ya buah-buahan, sayur-sayur, buah. Puding. Yogurt. Greek yogurt, paling banyak Greek. No sugar but Greek. I don't like Greek yogurt. Ini plain, original, tapi tidak plain, ada manisnya. Yep. Ini juga original, tapi tidak plain, ada gulanya sedikit. Like, I don't know. It's not really yogurt, it's yogurt drink. Ini nggak ada nih grupnya LMG. Tidak ada. Kita cari di tempat lain. Terima kasih. That's what Taeyang from 26 sounds like. Gitu ya deh. I never met nobody. You can hear his voice when he was laughing. After a bird, like after he bandaged and injured dog. Oke, stop di sini aja. Itu entrance-nya. Thank you. Second attempt. On. Cari yogurt. On to the next one. Yuk, nyebrang dulu. Cari tempat lain. Artis parkirnya ketiup angin. Not nice. Kita coba yang ini. Kira-kira di sini ada nggak ya? Kita lihat saja.
What, where, how, why? Buat mana nih? Oh, right. Nobody's here, so. Boleh silakan. Gimana sih? Oh, sekalian. Alright, I don't know where. Gimana ya? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Siapa kamu? Kolonialisme. Aku ambil tuh stick sama nugget. Dia nanya, Nita mana? Aduh. Terima kasih. Exit. Saya sudah keluar dari Lotte Mart. Sebenarnya ada juga sih langganan saya di, ya nggak langganan juga, tapi yang cukup sering beli di Mall Kelapa Gading, di Farmers. Tapi saya sudah skeptis. Bayar parkir 3.000 aku nggak rela. Bye bye. Jarang nih, ini laki-laki nih yang jawab perlu nih. Jarang nih, yakin sih, tapi mungkin kalau laki-laki jarang ngomong langsung gitu, walaupun dalam hatinya pengen split bills. Kayak ya, kalau billsnya lebih tinggi dari harga diriku, wajib split. Harus dibudayakan biar mau kebiasaan numpang. Curcol ya, sungguh bijak. Masa gitu? Masa perlu kalau si cewek ngecabut? Masa? Menurut kalian split bills itu perlu atau enggak? Perlu. Kenapa tuh? Jadi kalau lo sendiri melakukan nggak? Lo nawarin diri untuk split bills nggak? Kalau lagi, lagi ini ya, dating ya, relationship ya, dengan cowok atau cewek? Preferensinya Anda? oh cewek. Kalau gitu mah beneran. Enggak, bukan maksudnya ini relationship. sexuality lo prefer ke cowok, Orientationnya? orientasi di cowok. Cowok. Kalau di hubungan lo dengan, kalau lo ngedate itu lo split bills nggak? Lo nawarin atau nggak? Atau Nawarin. Perlu banget tapi, dan lo lakukan dan selalu berhasil. Gimana maksudnya nggak berhasil? Cowok lo akhirnya sama aku aja, bayarin. terus lo nggak nawarin tuh berikutnya aku deh gitu. Kurang aja. Kasian ya cowok. Lo nggak merasa itu salah atau gimana? Kan tadi lo nawarin split bills. Ya kalau misalkan dia mau kayak gitu ya udah, tapi kadang-kadang kalau harganya murah gitu. Murah tuh berapa kalau boleh tahu? 2000. Kalau masih 100 gitu masih nggak apa-apa, kalau udah 200 ke atas. Tapi intinya tidak berhasil nih ajakan split bills. Kalau split kan di tengah dibagi gitu, 50-50, atau gua bayar yang gua makan. Nggak pernah. Enak ya? Enak gak sih itu? Itu enak atau enggak tuh menurut Enak lo? sih. Enak ya? Saya enak buat ceweknya. Iya, Maksudnya iya, untuk iya. kalau gue dari sisi cowok, entah kenapa gue tuh punya ego kalau misalnya jalan sama cewek harus gue bayarin duluan. Iya. Maksudnya biar dia tahu kalau gue ada effort gitu. Apalagi date pertama, kedua, ketiga. ketiga. Tapi gitu. kalau keempat, kelima terus dia tidak pernah nawarin biar gue aja, berarti tidak emang ada gue terus. itikat, tidak ada itikat baik dari Iya. si Iya. Neng. Bukan itikat baik sih, tidak gimana? ada kesadaran diri. Maksudnya kalau satu, kedua, ketiga gue yang bayarin normal.
Tapi kalau keempat kelima biasanya gue akan mikir nih, kira-kira dia akan mencoba ngeluarin dompet untuk bilang ya udah gue dulu gitu. Kalau enggak berarti emang gue. Kayak gitu bukannya di awal-awal justru ya, langsung date pertama tuh langsung itu biar sendiri-sendiri aja ya gitu dari Iya. ceweknya kan. Gue gak pernah. Kalau gitu pertanyaannya gini, pernah nggak dari lo? Yang bilang split bill, gak bisa. Nggak mungkin ya? Gue ego gue sebagai cowok pasti, iya coba lu split bill gitu. Kayaknya gitu ya, kalau cowok itu kayaknya nggak wajar dibayarin cewek gitu ya. Sebenarnya untuk kalau udah jadian atau enggak date ke-7 ke-8 dibayarin cewek nggak apa-apa. Tapi kalau untuk first date, second date, third date, terus cowok tiba-tiba bilang kita split bill sih, wah itu pasti ilfil tuh cewek tuh. Going Dutch gitu, going Dutch tuh ya gue makan yang gue bayar gitu. Kayaknya Gue bayar yang gue makan. Kayaknya kalau untuk gue sebagai cowok, gue tidak akan pernah kayak gitu sih. Untuk siapapun ceweknya, pertama kali gue ngedate sama cewek, gue nggak akan pernah gitu. Karena itu pasti ada ego ya. wah, bisa kita split sih. Tapi ketika date yang ke-7, 8 Biasanya gue akan mikir kira-kira dia ngeluarin dompet tapi nggak lo nih? nggak berani kesebut omong. Gue kan? nggak akan sebut, Tetep tapi ego. gue akan tetap mencoba. Patriarki ya berarti ya. Gue coba ngeluarin dompet aja sambil tapi pelan-pelan. Ngetes. Sambil nunggu kira-kira dia akan nahan tangan gue sambil bilang, "Dah, gue aja." Tuh, udah ada yang gugur belum tuh? Udah ada belum yang anjir enggak juga nih. Ada pernah. Terus aja putus gitu. Udah ke 10 masih gue yang bayar, berarti emang gue terus nih kayaknya. Udah perasaan udah nggak enak gitu ya. Iya, Udahlah iya. udahan aja gitu. Bukan dan sih lebih parah. Ya, nanti gue mulu nih. Nggak apa-apa deh. Oh. Tapi lama-lama pelan. Oh. Kalau Mamita gimana? Split bill. Split bills itu gue pasti nawarin karena gue juga nggak mau dibilang tidak mandiri, tidak mau terlihat tergantung, padahal sangat ingin bergantung tapi tidak mau kelihatan gitu ya. Jadi pasti nawarin gitu, atau minimal kayak gue makan ini ya, ini yang gue bayar gitu. Kan ada juga yang split bener-bener di tengah-tengah, padahal gue makannya dikit misalnya, atau gue padahal makannya banyak jadi murah karena bener-bener dibagi dua banget gitu. Nah kalau gue usaha, paling yang gue harapkan tuh ini kayak ada perlawanan sedikit. Iya kan? Perlawanan di kasir gitu. Jangan mbak, ini Kartunya rusak. Kartunya dia. Ada tuh yang paling parah, mbak ini uang palsu, mbak ini hasil uang korupsi. Ada gitu, ada perlawanan sedikit. Nah yang paling shock tuh waktu itu gue sama Panji ternyata tipe orang yang kalau misalnya gue bilang udah sama aku aja, terus dia langsung ya oke. Wow, cepat sekali. Harusnya ada effort lu nolak dulu. Tidak ada penolakan. Gila, itu luar biasa. Tapi itu membuat gue belajar, tumbuh juga. Jadi oh iya emang itu yang lo harapkan kan gitu. Jadi ngomong jangan sembarangan. Jadi tidak fake, tidak pura-pura. Yaudah next time gue nih gitu. Nggak ada kesitu-kesitunya kan? Agak sih itu. Tapi jadi kayak oh opsi itu ada toh. Gitu. Gue nggak pernah membayangkan sebelumnya ada orang yang tidak melawan ketika gue aja ya. Kaget sendiri ya. Shock. Gitu. Ya Tidak udah. ada omongan. Tidak ada. Tapi mungkin ada kesimpulan dari gue selama ini ngomongin soal split bills, karena suatu topik yang maju mundur juga, sering keomongan juga, ini kita bagi dua atau enggak. Itu adalah ternyata itu privilege ke perempuannya ya. Kayak nggak bisa kalau laki-laki tiba-tiba kita bayar sendiri-sendiri, lu langsung jatuh tuh harga tuh laki. Itu pasti WA lu di blok sih. Langsung dibilang mau kondo ya. Iya. Itu yang gue takutin. Gue takut kalau misalnya date pertama gue bilang kita split bills atau enggak, lu dulu yang bayar, gue pasti akan bicara sama kamu. Se-hedon apapun gue di date kedua ketiga, tapi kalau first impressionnya gue kayak gitu pasti akan dibilang mau kondo kedua ketiganya. Iya kan? First impression kan penting. Kalau first impression. Tapi padahal aslinya emang lu mau kondo ya. Sudah mencoba beli online juga dan juga tidak ada online, jadi ya itu langka. Siapa yang beli itu selain gua? Kayaknya Jakarta Utara kayak cuma gua doang. Jadi iya, gua nyari kemana-mana dan sulit dan langka, bahkan sampai ke online pun susah ketemu. Sedih banget, tapi sedihnya sendiri. Iya, karena kalau minyak goreng kan kita sedihnya se-Indonesia. Minyak goreng sedihnya se-Indonesia. Kalau yogurt sendiri Yogurt, ya. gua itu niche banget gitu, kelewat indie gitu. Ibarat band tuh gua ya kayak band gua lah, nggak ada yang tahu. Tuh nggak enak tahu, sedih sendiri. Dan sebenarnya
sedih sendiri dari sisi zodiak juga ada loh. Contohnya nih, Aries kalau sedih sendiri dia main gitar. Taurus kalau sedih sendiri itu dia makan Indomie abang adek. Pedes tuh. Pedas. Kalau Gemini kalau sedih sendiri katanya bikin vlog. Gua nggak tahu ya, itu mesti dibuktikan. Kalau Cancer sedih sendiri itu langsung temenan sama Banda. Biar sedihnya sama Bandar. Iya. Biar sedih bareng Bandar. Ini waktu itu gue kepikiran apa ya, kok jawabannya ini ya. Ini pemikiran gue langsung dari otak gue nih. Gue cenayang loh, diem ini gue cenayang. Jangan salah. Kalau Leo sedih sendiri tuh dia main game online. Main game online. Di sini nggak ada yang Leo ya. Nah, gua Lo apa? Pisces tadi apa? Gue udah belum? belum. Oh belum. Virgo kalau sedih sendiri dia minum kopi hitam. Ini gue minum kopi hitam nggak sedih sendiri. Gue sedih sendiri. Buat sih gue. Oke. Kalau Libra itu kalau lagi sedih sendiri dia itu adalah nonton video gerakan sholat aneh di YouTube by Dedi Syafriadi. Lu mesti cek itu ya, jangan lupa. Ada tuh video serem. Kalau Scorpio itu dia makan bareng Taurus. Makan Indomie. Jadi nggak sendiri sedihnya ya. Nanti dia samperin dia si Kenapa jadi gue anjir? Dan Taurus gak sedih sendiri. Kan Scorpio nih teman yang tidak ingin sedih sendiri, mending sedih bareng-bareng. Oh iya. Jadi anti tesis. Ya pokoknya Sagittarius kalau sedih sendiri dia melakukan hal berupa teriak di kamar mandi setelah minum air 300 ml. Ya, kalau Capricorn dia ngobrol sama ikan di YouTube. Ini maksudnya gimana nih? Dia buka Video YouTube ada ikan. Dia menganggap itu ikan beneran. Dia terus ngobrol. Ya ikannya pasti beneran lah. Tapi kan tidak langsung. Iya. Ya oke. Aquarius dia kalau sedih sendiri dia berkeliling kota menggunakan motor Mia tahun 2017. Bener nggak? Iya itu gua. Oh lu? Aquarius. Kalau gua sedih gua berkeliling kota Jakarta menggunakan motor Mia warna merah. Bukan berarti lu bapak duta Aquarius sedunia ya, tapi itu. Tapi kan dari gua sebagai Aquarius. Kita harap kurang lebih Aquarius lain mengikuti jejaknya ya. Gitu kan. Kalau Pisces sedih sendiri itu dia kita Tinder. Wah, bener nggak? Dulu. Kalau sekarang? Enggak. Bumble. Enggak. Apa tuh? Grindr. Grindr kan buat gay. Nggak apa-apa, boleh dong buka-buka. Apa dong? Nah, ada. Karena kan udah ada cowok nih, jadi kalau sedih sendiri gue recokin biasanya. dia, Oh tidak mau sedih sendiri. jadi mau hubungi pacar. Iya. Sampai dia kesel baru gue post. Oh, serem ya. Terima kasih. Oh, oke, enough itu zodiac signs. Sekarang waktunya untuk hal yang lebih nggak masuk akal lagi, NFT. Yuk kita tanya langsung sama Duto. Nggak bakalan ngerti sih gue tapi ya. Who knows? Let's just go. Asik banget. Keras banget anjrit muka gue. Halo, ini adalah Duto Triaji. Halo. Bener nama lo Duto Triaji ya? Betul. Artinya apa ya? Duto tuh diambil dari bahasa Jawa. Duto tuh artinya duta, utusan. Triaji itu karena gua Aji itu kekuatan, Tri itu karena gua anak 3. Itulah artinya Duto Triaji. Dan gue akan nanya tentang NFT karena Duto Triaji adalah ketua dari. Gue bisa dibilang bapak NFT Indonesia. Gak, bercanda. Gue dukung. Gak mau. Kenapa nggak mau? Gak mau. Gak guna gitu title-nya lo, bapak NFT Lumayan Indonesia. kan lo ada di sembah gitu. Gak mau gue. Dan menambah apa kayak orang jadi cium tangan sama lu gitu. Bang gitu kan. Jadi ketua sekte gue. Iya kan? Tapi ketua apa tadi mau? Ketua apa nih? Lu bukan ketuanya ya dari organisasi ini. Bukan. Organisasi Gue cuma apa orang nih? biasa kok yang bermain NFT. Nah, gue gak suka orang yang suka ngaku-ngaku orang biasa ini. Serius, gue Mencurigakan. orang biasa yang bermain NFT. Gue rakyat biasa. Semakin mencurigakan. Semakin ditutup-tutupin semakin aku orang biasa. Kayak di baya-baya gitu. Just ordinary. Waduh. Berarti orangnya kaya banget nih. Sorry, apa tadi perkumpulan apa? Sekte Nggak, apa? jadi bukan sekte. Jadi gue sama temen gue itu emang ada komunitas mungkin ya, komunitas NFT
namanya itu The Golden Owl, TGO biasanya. Emang namanya Nora. Gua pun menyadari itu namanya Nora. Tujuannya? Tujuannya sebenarnya untuk ngumpulin orang-orang yang suka NFT ini untuk cari project selanjutnya yang bagus apa. Enggak, maksud gue tujuannya dinamain Golden Owl. Oh, tujuannya nggak tahu. Itu yang bikin nama ketuanya dan emang kayaknya taste namanya dia jelek deh. Oh gitu. Gue kirain ada teknik-teknik tertentu, soalnya gue kayak ada huruf O-nya gitu, kayak McDonald's ada O-nya pasti sukses gitu. Ya, sebenarnya kalau owl-nya sendiri, burung hantunya itu ada maknanya. Apa tuh? Karena kita semua baru aktif malam hari. Ya, baru aktif malam hari dan burung hantu tuh katanya lehernya fleksibel. Jadi kita orang yang fleksibel untuk melihat berbagai macam peluang yang ada di dunia NFT dan dunia asli ini, sehingga kita semua bisa menjadi cuan bersama-sama. Bohong banget lah, cuman bersama-sama. Itu pasti nanti bunuh-bunuhan, akhirnya orang cuma satu. Lu jarang nonton film apa gimana sih? Iya benar, bunuh-bunuhan. Cuma kan kita ngejual mimpi dulu, Mbak. Oh iya. Oke, terus berarti yang bikin komunitasnya bukan lo sebagai apa tuh? Gue sebagai mungkin salah satu orang yang bantu aja di sana. Iya, bantu aja di sana. Nggak, maksudnya bantu apa nih? Bantu doa, bantu dana apa? Enggak, gue bantu ngasih kayak misalkan nih gue ada kayak project yang bagus menurut gue lempar ke sana. Kalau misalkan emang hasil risetnya oke, mereka semua udah riset juga, udah mereka semua masuk cuan. Oke, tapi bagus. Oh, jadi lu tuh kayak yang memantau di dunia Ya, gue media. bagian risetnya. Lu anak orang kaya ya? Bisa dibilang seperti itu. Orang tua lu itu? Enggak, orang tua gue dulu sempat kaya. Wah, kisah sukses nih. Ya, enggak, orang tua gue dulu sempat kaya sampai akhirnya kena cancer, bokap gue akhirnya miskin. Masih hidup tapi? Marah nggak lo? Meninggal? Oh, karena meninggal. Kalau meninggal bayar biaya cancer mahal, cancer limfoblastik kita bening. Beberapa lama tuh kayak 1,5 tahun lebih, semua aset dijual, mulai dari yang macam-macam, rumah dan lain-lain jual semua, akhirnya jatuh miskin. Tapi nggak yang sampai miskin parah-parah, tapi ya susah lah. Akhirnya baru mulai ngerangkak lagi tuh. Maaf ya, jadi nggak nyaman. Nggak, itu udah jadi cerita. Turut berduka ya? Ya, udah lama. Gak apa-apa ya? Gue awkward kalau ngomong kayak gitu. Udah lama. Itu udah jadi Nyokap lu cerita. masih ada? Nyokap masih ada. Cancer juga nggak? Enggak dong. Alhamdulillah. Kalau cancer juga sulit saya. Oke, terus gimana? Akhirnya ya udah, akhirnya mulai berangkat lagi. Nggak, ya udahlah. NFT itu apa? NFT itu sebenarnya adalah diambil dari NFT itu kependekan dari non fungible token. Kayak non fungible itu artinya adalah unik, nggak ada yang sama. Jadi semua token yang digunakan untuk memverifikasi benda yang unik. Kenapa nggak UT aja? Unique token. Utik, nggak eye catching gitu loh, nggak ear catching gitu loh. Gak enak denger apa lo beli apa utik ya. Ya oke lah, lo bukan yang menemukan termnya juga lah ya. Bukan. Siapa tuh yang menemukan termnya? Siapa yang menemukan, mungkin orang nerd pada tahun 2010 ketika mereka menemukan di Bitcoin kayak gini. Akhirnya mereka berkumpul di satu forum, mereka berpikir kita bisa bikin satu gebrakan di dunia art ini, karena kita dari dulu tidak ada kontribusi di dunia art, kita sibuk di dunia komputer dan lain-lain. Akhirnya udah kita bikin lagi. Nggak tahu juga gue ngasal. Fungible token adalah apa tadi lu bilang? Itu adalah suatu token atau cryptocurrency yang digunakan untuk ditaruh di dalam suatu aset digital, dan itu menandakan kalau itu unik, nggak ada lagi yang sama, nggak boleh ada duplikat. Oke, perasaan lo ketika menyemplung ke dunia NFT? Perasaan gua sih pertamanya seneng gitu, kayak yes,
cuan asik, curumun Beneran. iya cuan yes. Gue hampir mau resign dari kerjaan tuh, kayak apalah pekerjaan ini, kerjaan kantoran tidak ada gunanya, saya bisa cuan dari sini. Akhirnya tapi itu pertama doang. Pertama doang, habis itu ya mungkin sama seperti investasi di tempat lain juga. Nggak selamanya untung, ada ruginya juga. Sempat ngalamin untung. Sempat Masih ngalamin untung. Alhamdulillah. Masih. Kalau share untungnya berapa nggak mau ya? Nggak mau, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak mau aja. Oh, takut kena ini orang pajak. Nggak ke arah situ dong. Nggak ke arah situ. Ke arah mana? Ya, nggak ke arah situ lah. Oh ya, oke. Tapi ini menyenangkan buat lo sampai saat ini gitu. Sampai saat ini menyenangkan. Oke. Karena dunianya pun seru. Dunia seru. Coba ajak gue dong. Ayo dong Mbak, kita main NFT, seru loh. Bisa dapet cuan. This is the future. This is the future, Mbak. This is the future, Mbak. Ya. Tapi lo emang ada apa antusiasme untuk ngajakin orang-orang atau enggak, lo mau diem aja? Bisa mungkin Gue kayaknya diem aja deh. Maksudnya gue baru mulai ngajakin kalau misalkan dia tertarik. Tapi gue nggak mau jadi orang yang kayak istilahnya guru gitu loh. Kayak NFT guru, kayak bikin video YouTube kayak ayo kalian semua bergabunglah dengan NFT dan menjadi kaya bersama-sama. Gue nggak mau kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang kayak ngajarin gue NFT atau gimana, ayo gue mungkin bisa ngajarin walaupun basic gitu. Tadi lu bilang soal kayak gue nggak mau terlalu terlibat ke NFT. Lu termasuk orang yang di tengah-tengah, nggak terlalu NFT banget gitu. Itu kenapa tuh? Karena kalau misalkan gue terlalu mendalami NFT, maksudnya gue 24 jam dalam hidup gue pakai untuk kayak riset project, maksudnya cari NFT itu seperti apa. Gue nggak punya dunia asli, gue nggak punya dunia real life. Lo nggak akan keluar rumah deh. Gue nggak akan keluar rumah. Kerjaan gue cuma di depan laptop, buka Discord, buka Twitter, buka YouTube, riset terus. Walaupun ya karena balik lagi NFT ini ujung cuan, itu bakal lebih cuan gitu. Sorry, gimana? Iya, maksudnya dengan gue istilahnya full time di NFT, 100% hidup gue dedikasiin untuk NFT. Jiwa gue lempar ke metaverse. Ada tuh nanti. Kayaknya bakal ada sih. Teman gue sih sekarang udah mulai ada yang emang full time di NFT. Dan lo nggak mau kayak gitu? Gue nggak mau. Kenapa? Karena gue masih ada yang mau dikejar di dunia asli. Kalau misalkan gue full time di NFT, ya dunia asli gue nggak ada. Apa yang lo pengen dari dunia? Bikin special stand up dan pergi ke New York. Oh, untuk stand up juga sana. Oke. Itu cita-cita lo jadi. Ya, antara New York atau Los Angeles. Pengennya sih ke sana. Kenapa lo terlibat NFT dulu? Terlibatnya dulu tuh gara-gara penasaran aja sih sebenarnya. Gue ngeliat di YouTube atau di Twitter gitu, orang-orang pada ngomongin NFT. Karena gue maksudnya gue mulai itu dari kripto dulu. Gue nggak tahu NFT itu apa sebenarnya. Berapa tuh kalau dulu? Kripto tuh 2016 lulus kuliah lah. Akhirnya udah gue ngeliat ada di tahun lalu tahun 2021 gitu. Gue ngeliat di Twitter atau YouTube gue lupa, itu orang ngomongin NFT. Gue nggak tahu itu apa sebenarnya. Cuma karena penasaran, terus dibilang oh ini adalah digital art. Gue kan anaknya emang artsy banget. Kuliahnya apa? Kuliahnya teknik biologi. Nah, karena kan gue anaknya artsy banget. Gue suka ngeliatin lukisan-lukisan gitu. Gue suka datang ke museum, Mona Lisa tuh ceritanya tuh dalam. Karena ya Mona Lisa dalam. Menurut gue Mona Lisa gimmick. Gue lihat kenapa Mona Lisa gimmick? Gue lihat terus kayak anjing gimmick sih ini. Nothing special. Ya emang. Akhirnya yaudah karena gue anaknya kayak gue nggak bisa hidup tanpa art nih. Tapi ya iya sih. Oh iya itu kapan dulu mengalami pencerahan bahwa lo nggak bisa hidup tanpa art? Mungkin tahun lalu. 2021. Terus? Nggak bisa hidup tanpa art.
Beneran gak sih? Anjir. Serius Nggak, gue? gue bukan orang aksi. Nggak, gue Oke, sedikit bergeser ya. Bagi lo art tuh apa? bagi gue art itu adalah Mendadak pertanyaan. mungkin sesuatu yang bisa dinikmatin ya. Oke, apapun nanti malam lo tidur terus lo bayangkan Ya. jawaban Ya. lo tuh bagus atau enggak Iya, ya? bagus ya sih jawaban gue. Keren ya? Jelek ya? Jelek. Udah cukup menjelaskan. Itu opini jelek. Enggak ada. Semua opini oke. Selama itu opini lu. Jadi insecure. Your opinion matters. All opinion matters. Terus akhirnya ya udah gue baru mulai sebenarnya mengenai itu tahun lalu karena gue ngeliat beberapa orang di Twitter dan YouTube, akhirnya gue mulai mempelajari. Awalnya gue pun juga takut gitu loh kayak gini. Orang masa jualan gambar pixel bisa sampai beratus juta, orang masa jualan gambar monyet 1 M nggak masuk akal gitu. Sampai akhirnya ya gue pelajarin lagi, ternyata memang mereka bukan cuma sekedar jualan gambar. Gambar itu mungkin hanya pemanis di depannya. Yang mereka jual itu adalah bisnis sebenarnya. Okay, so this is a business model. Ya, jadi dengan kalau misalkan lu atau ada teman-teman lu yang bilang kayak udah NFT gitu, itu mungkin yang mereka lakukan bukan cuma di gambar, yang mereka bukan lebih apa istilahnya, share di dalam bisnis tersebut. Macam-macam bisnisnya, macam-macam. Maksudnya bisnis berapa macam? Ada kalau berapa macam sih gue nggak tahu gitu macam. Tapi ada yang memang bisnisnya itu mereka ngebuat brand di metaverse. Mereka ngebuat brand metaverse. Jadi udah mereka melabeli diri mereka sebagai kita adalah skatersnya di metaverse. Mereka adalah mereka istilahnya ngebuat kayak fashion kayak friends gitu, tapi khusus untuk metaverse. Ada yang ngebuat investment club kayak bikin apa istilahnya kayak bikin I actually don't get it. Jadi sorry kaitannya dengan NFT terus bikin brand bisnis yang tadi gimana? jadi misalkan gini, ada satu NFT namanya Cybercox. Oke, ini memang aneh. Item. Cybercox collection ada 10.000 atau berapa ribu item gitu lupa. Oh itu brand. Itu brand ya, Cybercox. Oke. Itu gambarnya cuma ya monyet pixel doang. Pixel kayak misalkan pokoknya pertama kali lihat kayak lu mikir ini mah gambar gini juga bisa, tapi kenapa harganya dia bisa nyampe karena dengan lu megang si monyet pixel ini, nah dulu beli si monyet pixel ini nih, misalnya nih, oke gue beli Cybercoin satu butir gitu, itu kan jadi milik lo. Lu berhak dikasih duit token namanya 10 banana token tiap hari dengan lu megang itu. Lo di airdropin atau dikasih gratis 10 banana token. Oke, satu banana token itu harganya $20. Jadi lo tiap hari airdropin $200. Cara cuma-cuma. Lo nggak ngapa-ngapain. Ya, lo nggak ngapa-ngapain, $200 lo cuma megang monyet digital doang nih. Tapi kan Daripada lo ke Uluwatu megang monyet asli, diambil nih kacamata lo, tinggal lo megang monyet digital dapat $200. Tapi kan lo belinya juga 10 Ethereum berapa tuh? Itu harga sekarang. Kalau lo dulu di harga awal itu 0,1 Ethereum. 0,1 tuh mungkin sudah 1.000. Itu yang diincar sama orang-orang yang berada di dalam dunia itu. Karena nggak bisa dipungkiri orang-orang yang masuk ke dalam dunia NFT itu mungkin ya 80% adalah orang yang mindsetnya kayak cuan. Itu sebagai investor ya. Oke. Ya. Demun cuan. Ya ini kalau tiap hari tanya hari ini udah
profit belum? Hari ini udah profit belum nih? Itu beneran istilahnya kayak gitu. Beneran itu, beneran. Hari ini udah profit belum? Itu untuk menghindari orang pajak kali ya. Mungkin ya, gue Oke, gue mau kok membantu ini pergerakan banget anak menghindari orang pajak. terus apa namanya ya? Apa yang membuat lo bertahan di sini? Apakah lo akan suatu hari keluar dari komunitas ini atau berhenti? enggak sih, enggak. Maksudnya yang komunitas yang tadi. Ini kan masih awal-awal ya atau Masih gimana? Masih awal banget. Ibaratnya kayak ya kalau Bitcoin kan maksudnya dimulai itu kan 2009. Ya, Bitcoin tuh sekarang udah masuk masa-masa orang yang anjir tau gitu gue dulu gitu. Beli, Tahu gitu gue 2000 berapa 16 udah beli ya. gitu kan. Sekarang gue udah mau kerja lagi. Betul. Nah, kalau NFT itu belum sampai situ ya. Belum sih. Belum se-mainstream itu menurut gue. Bakal mainstream tuh kalau apa? Kalau pelukis di Braga jualannya NFT. Gitu ya. Ya, pelukis di Braga jualan NFT. Indomaret ngeluarin NFT. Alfamart juga bikin NFT tandingan. Warung-warung udah mulai jualan, bukan jualan rokok lagi, jualan NFT. Pokoknya semua udah NFT sih. Itu udah mulai. Harga udah drop banget. Harga udah mulai drop. Karena sekarang tuh gue bukannya kayak pengen kayak ayo masak roti sekarang ya masakan untuk mata cuan bersama kita. Gue gak kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya enak karena ini marketnya baru, Masih fresh ya? masih fresh, masih Masih banyak seksi ya? banget opportunity yang bisa dibikin di situ. Berapa banyak? Berapa banyak ya? Berapa banyak ya? Kayak kesannya gue bapak NFT banget. Banyak banget. Tahu-tahu 2. Iya kan kita beda persepsi kan. Oke, terus kalau misalnya sebenarnya orang kalau jualan di ini kan intinya jualan di OpenSea gitu kan? OpenSea itu salah satu marketplace ya. Oh sebenarnya ada banyak. Ada berapa banyak. banyak marketplace? Ada OpenSea, ada ya kalau nggak salah 5 atau 6. Mungkin kalau OpenSea itu paling besar ya lah. Paling besar ya. Cuma kan ada marketplace lain kayak di Indonesia aja, maksudnya ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee dan lain-lain. Oke. Kalau gue pengen terlibat sebagai, kalau mungkin dari sisi gue kayak gue pengen gambar anak-anak gue dijual gitu kayak gitu. Ya. Step-stepnya apa aja? Step-stepnya kalau misalkan lo mau langsung jual, sebenarnya lo bisa langsung buka OpenSea. Itu mereka ada kayak menunya di atas gitu, bisa ada menu di atas. Itu ada tombol create, lo tinggal klik itu, create. Terus lo tinggal itu kan kasih kayak disclaimer gitu kayak ini bla 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 bla. Setahu gue selanjutnya adalah lo tinggal masukin gambar, deskripsinya, sama data-data yang diperluin apa aja. Seberapa ribet tuh data-data? Perlu fotokopi KTP gitu? Oh enggak, selfie sama KTP. Serius? PWP kali? PWP ya. Gue pernah soalnya. Terus udah diulang. Enggak, di dunia blockchain dan NFT ini sangat anti yang namanya fotokopi KTP. Bahkan mereka nggak peduli lu siapa. Lu nggak perlu upload KTP lu siapa, lu nggak perlu upload selfie lu kayak gimana. Yang penting? Udah, yang penting lo punya wallet. Oh, punya wallet. wallet di dunia itulah. Currency yang paling kepake Saat kalau misalkan NFT ya, ETH, Ethereum, nggak bisa lain dari itu. nggak bisa. Karena ya istilahnya mereka cuma nerima itu. Mereka cuma kayak enggak, kita cuma mau nerima ETH aja. Kayak misalkan di Indonesia kan mereka cuma nerima ya, rupiah aja. Oke. Ya itu juga mengenai kepercayaan juga ya. Ya, Gue tadinya mau coba kita praktek langsung gitu gimana ini tapi udah ribet. Menurut lo gimana sih harusnya orang atau gue gitu bersikap kayak apakah gue harusnya lebih antusias atau gue rugi nih lu rugi mbak lu nggak terlibat atau gimana sih? kalau harus lebih antusias enggak sih, karena maksudnya interest orang kan beda-beda. Gue kebetulan aja interest gue di dunia itu, karena memang dari kecil hidup gue dihabiskan dengan dunia internet. Jadi gue emang sangat suka dengan ternyata di dunia internet gue bisa seperti ini. Dan dari kecil pun juga gue udah aware, karena kan gue dulu main Ragnarok ya, gue main game Ragnarok online gitu. Jual beli barang digital tuh udah jadi hal yang lumrah gue
buat gua dulu. Hampir seperti Ragnarok tapi lu lebih gede aja sekarang gitu udah. Lebih diverifikasi lah, lebih normal lah. Kalau dulu kan ya maksudnya nggak ada basisnya apa-apa. Kalau dulu ya gue beli barang di dunia game udah gitu doang. Berarti ini teman-teman lo yang dulu-dulu juga kali ya? Salah satunya ada ya. Ini teori bandit nih. Iya, lo kalau maling tuh nggak tiba-tiba. Oh, paling kan tiba-tiba. Pasti ada kejadian-kejadian sebelumnya. Teman-teman SD-nya dipanggilin. Ya kan? Karena di komunitas gue ini kebanyakan teman-teman kuliah dulu. Iya kan? Ya, bener juga bener teori bandit. Iya. Maling nggak mungkin sendiri, dia pasti ada teman-temannya dan teman-temannya tuh kan teman-teman SD terus referral orang. Ya. Itu aja tuh teman gue dari lama gitu. Ya. Gue baru sadar sebenarnya. Iya, gue baru sadar sebenarnya. Bener juga. Gak pernah kemalingan sih lo. Tapi gitu biasanya ada jaringan lah. Nah ini lo ketua geng jaringan bandit ini. Enggak. Oh. Saya orang biasa juga. Aku ingin berkata-kata. Jadi lo semacam kayak broker gitu bisa dibilang gitu. Broker sih enggak ya. Tapi kalau misalnya gue mau jual beli lebih baik ke lo gitu atau enggak juga. Jual beli mendingan langsung di open sih. tapi lo punya keuntungan dong kalau dengan ikutan komunitas lo si Golden Owl gitu. Sebenarnya keuntungannya adalah lo jadi lebih dapat ilmu aja. Karena yang kita lakukan di sana ya itu kayak Informasi ya. Informasi aja. Lo dapet yang pertama ya. Ya. Lu juga punya apa tadi sebenarnya whitelist. Whitelist. Iya, itu enggak sembarang orang bisa punya whitelist. Whitelist itu istilahnya adalah kayak lo harus effort untuk dapetin itu. Kayak misalkan nih, kalau ambil contoh kayak Apple iPhone. Ketika Apple mau ngeluarin suatu produk, itu kan mereka pasti pengumuman dulu nih. Bro, gua minggu depan bakal ngeluarin iPhone 15 nih di tiap retail. Gua bakal ngeluarin cuma 1000 pieces nih. Jadi kalau mau cepetan ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang-orang pada ngantri di depan retail tersebut, depan toko tersebut. Ada yang camping lah, ada yang mungkin nyewa joki. Itu yang terjadi dan maksudnya itu udah sering terjadi di mana-mana. Nah, whitelist itu adalah cara supaya lu nggak perlu ngantri itu. Kayak jalur khusus gitu. Jalur khusus di sampingnya. Jadi lu bisa dada-dada sama orang yang ngantri gitu. Orang-orang ngantri itu rakyat-rakyat jelata tuh. Rakyat-rakyat jelata tuh yang udah modal semangat doang. Modal semangat sama gengsi minim. Nah, ini gitu. diduluin. Nah, whitelist itu ya jalur khusus ya. Jalur khusus ya kayak orang-orang prioritas lah. Jadi nggak perlu ngantri. Dan udah dijanjiin lo pasti bakal dapet. Nah itu caranya untuk biasanya sih orang ngincer whitelist itu supaya terutama kalau proyeknya bagus ya. Jadi mereka udah kayak gue udah pasti dapet ya, jadi santai aja daripada gue harus rebutan sama orang-orang yang rakyat-rakyat jelata ini. Dan caranya adalah dengan ikut komunitas kayak lu gitu atau ada komunitas lain nggak sih tandingan? Cara untuk dapetin whitelist tuh berbagai macam cara sebenarnya. Entah itu lo bikinin misalkan kayak project baru nih. Ada misalkan Adidas keluarin project NFT baru. Mereka tuh udah ngasih tahu nih cara buat whitelist tuh gini gitu. Ada yang lo harus ngechat terus di Discord. Ada yang lo harus buatin video marketing untuk mereka. Ada yang lo harus bikin video joget di TikTok. Tunjukin dedikasi lo lah. Dedikasinya. Nah kalau yang masuk tadi komunitas yang gue masuk itu, salah satu kegiatannya itu adalah ya kita ngumpulin whitelist terus disebar ke anak-anak komunitas, gitu. Dipercepat lah ya. Dipercepat aja. Cuman nggak harus masuk situ untuk dapetin whitelist. Dari komunitas itu lo dapat fee juga nggak? Oh enggak, sukarela. Nggak ada duit yang berputar ya kayak Karang Taruna bener. Kayak Karang Taruna bener banget. Ya kayak Karang Taruna. Gue kira lo dapet dari gas fee apa gitu, royalty gitu. Kita emang Karang Taruna di metaverse. Geek aja gitu isinya ya. Ya emang orang yang suka aja. Emang geek, orang-orang yang hidupnya habis di depan laptop, tidak mempunyai pasangan hidup. Kayaknya perlu gitu deh. Kayaknya kalau punya pasangan agak sulit ya. Sulit. Atau kalau lo horny gimana ininya penyalurannya? Di metaverse. Iya.
Semua Ya, terjadi di oke. metaverse. Atau kirim stiker di Discord. Bisa dijelaskan? Nah, yang di Discord tuh ya kayak stiker di WhatsApp aja. Stiker aneh-aneh. Ya stiker aneh-aneh juga di Discord. Kayak udah kayak aduh lagi horny nih. Kirim kayak aku horny. Kalau itu NFT Ya. Back to NFT Ya, dong. NFT dulu baru kamu. Serius. ada yang begitu gitu Mas. Tapi ada stiker itu ada. NFT dulu baru kamu. Iya. I hate you. Lo akan terus di dunia NFT ini sebagai sekarang yang lo lakukan atau lo punya target-target tertentu? Target sih kayak belum ya, karena maksudnya prioritas gue pun juga bukan di NFT ini. Maksudnya prioritas gue lebih ke arah dunia aku. Lo nggak ada kayak batasan, kok gue kalau udah dapat berapa M gitu berarti gitu atau Kayaknya belum. NFT sampai mati? Nanti lah. Karena yang menurut gue ini the future. Kalau NFT future-nya PES-nya apa nih? Ya pasti tadi orang-orang jualan lukisan di Braga tuh, itu pasti. Atau mungkin orang-orang jualan, atau nggak sih kayak misalnya di jalan ada orang, atau mungkin pasti itu orang-orang buta melukis hantu. Macam-macam Gue ya. baru tahu. Gue baru tahu ada orang. Ada orang buta melukis hantu. Ada kan? Gue nggak mau bahas itu. Di mana? Ada macam-macam ya. Mister Tukul jalan. Bisa tuh jalan-jalan tuh orang buta melukis hantu. Beneran. Beneran. Ada. Beneran. Beneran ada. Beneran. Mister Tukul jalan-jalan. Bener. Beneran ya. Beneran. Pakai tangan kiri tangan kanan. Nggak tahu kan dia buta. Ada. Oke. Kalau gitu bahasa ya. Baiklah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak ada. Ya yang pengen gue sampaikan cuma ya NFT itu future aja. Future-nya seberapa banyak ini? How far of a future are we talking? 2030, 2080? 2025. Nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Tapi it's the future. It's the future and we're now living in the future. Anjing ngablu banget. Ini orang-orang ngablu. Orang-orang kayak lagi puasa lupa sahur. Orang kosong. Ya seperti itu. Lu nggak mau? Lu udah punya pacar belum? Gak ada. Lu nggak akan mau punya pacar? Makanya Mau lu lah. kayak soalnya yang baru lo lakukan akan Mau membuat lah. lu susah punya pacar kayaknya. Yang mau lah. Ini agak sedikit off topic mungkin ya. Ya, Tapi ya. dengan apa yang lu barusan katakan, Ya. kelakuan lu barusan, pacar seperti apa yang akan datang kepada lu? Orang seperti apa kira-kira? Yang sama-sama NFT Sama, enthusiast iya. gitu ya. NFT connoisseur gitu. Ya. Oh atau ya gue nggak mempermasalahkan gender ya, mungkin anyone, nggak tahu lu minatnya apa, itu Gue orientasi. minta cewek. Oke. Lebih mudah. Berarti lu cari mbak-mbak gitu atau Berapa? enggak? Kalau bisa teteh. Hah? Teteh-teteh. Lu mencari teteh-teteh yang jago NFT. Apa sih? Ya sebenarnya enggak juga. Ya maksudnya seperti ya bebas mau dia suka NFT atau enggak. Asal Kalau cakep, pinter, nggak tahu diri lah. tajir. Sama kalau bisa ini ya. Ya. Mau masuk whitelist. Ya, gue bisa dapat whitelist. Gue bisa dapat whitelist dan sudah siap untuk open besok. Robin. Baik. Terima kasih. Oke, ini waktunya untuk buka-buka draft. Sekarang kita buka draft Bulan nanti ini dikat. Oke. Lagi. Anjing. Udah bangsa. Kita lagi bukain draft Twitternya Dito. Oke, Kita akan tentukan gini itu. Lu manggil dulu nggak apa-apa ya? Kalau nggak, Padahal lo pengennya dipanggil Tok yang malu. kalau gue pengennya dipanggil bapak NFT. Bapak ini. Iya. Masih
Self proclaim. Bapak NFT nasional. Video mau gua post tuh ada salah satu komik di Ketawa pada saat itu open mic. Dia open mic-nya tuh ketawa-tawa doang. Tapi kayak Joker. Siapa sih? Yang ini loh yang siapa? Holy Balai. Holy Balai. Ya, Favorit ya. semua orang lah itu. Ya, Holy Balai. Tapi gue rekam dia pakai filter Joker yang Joaquin Phoenix. Video rekaman lu pribadi. Ya, tapi ya gue rekam selentingan aja 10 detik gitu, dia lagi ketawa-tawa gitu. Terus gue pakai filter Joker, ya udah itu jadi videonya. Gue bilang kayak ini di klub ketawa ada Joker, dan pada saat itu film Joker memang lagi in, dan ya film Joker kan maksudnya dia emang punya penyakit kayak ya nggak bisa nahan ketawa kan. Nah itu yang gue taruh di draft. Di draftin karena Kayaknya lupa gue upload deh. Lebih karena lupa gue upload, kayak udah kayaknya sampai di gue upload gini terus kayaknya lupa atau gimana, kayaknya nggak jadi deh. ini pas dia di vlog ketawa cosplay jadi Joker. Ya. Coba ceritain dulu, awalnya ada tweet dari Mazini Nggak bisa dibuka ya? Iya. Lu kagak ada sini, lu matiin kali ini. Wifi gue buka. Kayak dia seingat gue ya, Ramon Papana lagi mempresent Holy Balai. Oh. Ya. Jadi emang ini fokusnya Holy Balai. Iya, seingat gue. Gue pun juga jujur lupa. Tahun berapa emang ini? Ini tuh tahun 2021, tahun lalu. 18 April 2021. Gue kira lu takut menghina siapa gitu. Makanya di drop. Jadi kalau biasanya kalau menghina udah di post duluan, terus ada yang kayak tolong hapus di sini, bukan orangnya penurut. Pernah ya, pernah. Penurut, orangnya udah nggak hapus. Pernah ya. Pernah. Yang nyuruh aku siapa? Ada. Gua rasa kalian semua juga kenal. Nggak tahu tuh. Ya komik juga. Jadi Enggak. jadi gibah. Ada pokoknya ada pernah nyuruh hapus terus kayak apa kan? Lebih tua dari Dua. Kagak. tweetnya apa? Kita dulu tuh karena ini emang salah gue sih sebenarnya. Pas awal covid gue nge-tweet gini, gue curiga covid itu cuma taktik marketing sabun Lifebuoy karena orang sih udah cuci tangan semua. Gitu doang. It's a joke, right? Iya, it's a joke. Terus kayak tolong empatinya dipakai ya, ini mau ngikutin dacok terus agak akhirnya ya udah orang itu kayak hapus aja bro. Iya. Kayak saya nih. Gue nggak tahu. Ada lah. Ernest ya, Ada. Ernest. Bukan. Kayak dia nggak peduli sama SPB itu. Tapi itu gue oke aja. Ayo dong, siapa dong? Ada. Gak mau. Depannya apa? Gak mau. Nih, ini lagi ya. Ya. Ini mau lo send, mau lo drop lagi, Hmm? atau mau lo delete? Kayaknya gue dilihat ya. Karena nggak sepenting itu ya. Ternyata gue perhatiin ya sepenting itu dia. Gue pikir Holy Balai itu bakal naiknya lumayan lama loh. Ternyata cuma bentar. Iya. Terima kasih Holy Balai. Baiklah, terima kasih Duto. Terima kasih. Ngomongin film itu kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin duit. Salah. Balik. Ngomongin duit itu kita seru kalau ngomongin film, karena sebenarnya banyak film-film yang temanya adalah nyari duit cepat. Ya. Cara mendapatkan duit secara instan. Contoh-contohnya filmnya Italian Job itu gue suka banget. Mungkin pada saat itu juga lagi tergila-gilanya ngeliat kayak Charlize Theron cantik banget. Wahlberg, entahlah apa itu filmnya, gue udah lupa tentang apa itu ya. Jadi Italian Job itu tentang pencurian emas batangan dengan cara membuat kemacetan ke Los Angeles. Jadi isinya tuh ada Mark Wahlberg, Charlize Theron berusaha buat merampok emas batangan dia. Iya, terus gue ingetnya si Charlie-nya tuh jago ini, buka berangkas. Iya. Gitu kan. Entah kenapa di setiap film tuh Selalu ada cewek jago buka Ada cewek berangkas. jago Gue buka tuh selalu berangkas. berharap gue bisa jago buka berangkas. Waktu kecil gue berharap kapan ya gue punya keahlian jago. Iya, Pak. Misalnya sorry gitu lah. Gue tuh selalu berharap gue jadi
waktu gue kecil gitu, ntar kalau gue gede gue jago kali buka berangkas gitu, dengerin bunyi cetek gitu kan, jago Gitu, gitu. stetoskop. Iya gitu. Terus Ocean's 12, Ocean's 11, Ocean's 13 dan Ocean's 8. Ocean 13, Ocean 8 itu gue nonton semua tapi gue udah lupa, mungkin otak gue karena covid ya jadi udah hancur. Tapi intinya juga gitu ya, curi-curi. Sama, tentang kalau Ocean's 8 tuh beda sendiri. Jadi Ocean's 11, 12, 13 itu tuh tentang cowok-cowok yang merampok gitu, dari mulai kasino di Las Vegas, terus kota-kota di Miami gitu-gitu. Tapi kalau Ocean's 8 beda sendiri. Met Gala ya? Iya, mereka ngerampok hiasan gitu-gitu di Met Gala. Oh gue ingat ada kalau si Ada Rihanna, ada Charlize Theron juga. iya ya? Charlize Theron main di Ocean's 8. Gue ingat si itu Sandra Bullock, dia pamer Bullock jago juga. bahasa Jerman gitu, dia pamer terus sama siapa, Anne Hathaway. Iya, Anne Hathaway juga. Itu nyurinya perhiasan ya? Kayaknya kalau nggak salah itu gaun-gaun mahal yang di Met Gala. Pokoknya yang saya ingat tuh ada Rihanna juga di situ. Margot Robbie ada nggak ya situ? Margot Robbie nggak ada. Adanya di Film nanti. Ya udah, film fokus. Sama Will Smith. Fokus. Itu kayaknya pelajarannya adalah lo harus jago apa ya? Jago nyopet dengan cara yang elegan. Sebenarnya banyak ya film-film jago nyopet gitu ya, cuman film ini Nyopet pakai jas. Yang nyopet pakai jas. Ada waktu itu salah satu scene. Jadi kan lagi itu terus Will Smith sama tiba-tiba udah ada dompet, handphone, cincin, kalung, bisa diambil. oh gitu. Gue pikir ini perselingkuhan antara Will Smith dengan Margot Robbie. Itu kan real. Bukan film, itu real. Kemudian ada apa tuh? Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, bagus film. Bagus ya. Mbaknya belum nonton? Nonton beberapa kali. Leonardo Memberikan dampak. Menurut gue tuh lucu banget. Filmnya lucu. Terutama pas yang dia merangkak di tangga. Ya. Itu gue ketawa sampai ngakak. Lu nggak nonton ya? Nah, kita nggak Iya, lo tau nggak? tahu. Iya. Leonardo. Iya, itu kok kenapa gue nggak tahu kenapa gue Belum, ngakak. itu dramatis kan. Itu Iya. adegan dramatis kan. Dia Itu gue memakai ketawa kokain. abis sih. Iya. Ketawa banget, itu lucu banget. Selera humor orang beda. Terlucu, itu terlucu bagian itu. Wah, gitu gue. Tapi itu bikin mindset miskin dengan mental berani gitu. Betul. Kayaknya setelah dia berani mengubah mental, jadi langsung kayak. Cuman akhirnya dia yang kena mental. Iya. Kayak gitu. Makanya butuh yang naikin mood, dapetnya, terus butuh yang bikin teler gitu. Karena dia udah gila sendiri gitu. Jadi bagus juga sih, soalnya film itu tuh ada dialog yang selalu dipakai kalau misalnya kita ngelamar jadi sales Apa ya? gitu. Coba lu jual pena ini ke pulpen ini ke gua. Oh. Can you sell me this pen gitu. Iya. Atau try to Memeable sell, banget iya, ya. try to sell this pen waktu ini gitu. Benar. Soalnya saya pernah ngelamar jadi sales terus disuruh coba lu jual pena ini ke gua. Serius. Wah. Terus ternyata setelah nonton film itu mindsetnya adalah kita tidak boleh menjual pulpen ini. Kita coba meyakinkan bahwa mereka butuh pulpen ini. Berhasil. Tidak. Tapi ada benang merah dari keseluruhan film-film ini. Komik Oh iya, ada komik. Aku lupa. film yang terlupakan. Tidak lupakan. Tapi skip. Gitu. Oh iya, komik itu tuh apa ya ceritanya? Lu nonton? Untuk komiknya nggak? Apapun yang dari daftar kami Anda tidak tonton. Belum. Baik. Masih Komik ada episode itu berikutnya. film tentang stand up komedian yang dihipnotis untuk jadi pramugari. Tapi beneran kan gue ya Panji ada di Ali situ. kan Jadi bosnya ya? jadi dokter. Gue totally nggak inget loh. Nggak. Gue ingat semua scene Wow. karena Ada scene- hebat. lebih karena waktu itu kayaknya gue melihat bahwa komik-komik itu keren banget gitu. Waktu itu masih wow gitu. keren sih. Glitter. Ternyata setelah terjun itu tetap keren. Tetap keren. Ya Kak, jadi intinya yang bisa diambil adalah kalau lu mau jadi perampok bank, jangan segan-segan menggunakan pasien lu sebagai kaki tangan. Iya. Kan lu masih dijual. Sama kalau bisa lu punya teman guna gelapan. Nah ya itu, jadi bener-bener kalau dilihat kayak Italian Job, Oceans, Wolf of Wall Street, itu lo kalau mau jahat nggak bisa sendiri, harus ngumpulin Minimal ada satu yang backingan lu. minimal 8 ya. Nggak mungkin. Coba lo hitung-hitung deh. Cari berapa. Coba silakan komen kalau ada yang salah hitung.
Tapi rata-rata yang minimal berdelapan. Minimal berdelapan. Maksudnya biar bisa berdua itu kan ada yang jagain bola kakak, Iya. ada yang jagain kiri. Iya. Iya. Kalau jagoan 5. Jagoan 5 jagoan. Jagoan 5, jagoan 5. Iya benar. Yang gitu-gitu. Tidak benar. Gitu teori kita. Oh gitu ya. Sebetulnya tertarik untuk pergi ke situ sih, tapi aku nggak redo ngeluarin 3.000 lagi. Udahlah, kita anggap aja udah nggak ada lagi aja ya benda ini. Ele dan Vire yogurt plain, unsweetened, whatever it is, nggak pakai gula. Ya begitulah, gue udah keliling kemana-mana, capek, keringetan, effort. Itu kan jalan ke sana juga ada ongkos, nggak nemu itu yogurtnya. Pil, Hah? ini yogurt yang kamu cari-cari nih. Loh, kok kamu dapat? Beli di warung Mucok. Apa itu warung ngejok? Ada warung langganan aku. Yakin? Kalau belanja untuk kamu sayang. Makanya Lanjut. nggak ready ajakin Lucu banget. Coba. dimakan ya, susah nyarinya tuh. Makasih mas.